Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis kasus long term debt financing pada PT Cakrawala Property Indonesia. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Rumi Kurniawan. Lalu ada rekan-rekan saya, Aisyah Fadilah, ada Misha Natalia, ada Muhammad Hafiz Muzaki, dan ada Cliff Hendrik Putra Hirmawan. Oke, untuk yang pertama di sini ada latar belakang proyeknya. Yang pertama di sini ada profil perusahaan. Nah, jadi profil perusahaan ini PT Cakrawala Property Indonesia ini tuh pengembang hunian terpadu, apartemen, dan kawasan mixed use. Lalu untuk proyek barunya ini, di sini pengembangan Cakrawala Urban District berskala besar. Lalu ada karakteristik proyek. Yang pertama, masa pengembangan fisik ini selama 4 tahun, arus kas masuk optimalnya mulai tahun ke-5, total kebutuhan investasinya ini 2,5 triliun rupiah. Lalu kebutuhan pendanaan ya, itu berkomitmen menggunakan utang jangka panjang, debt financing guna menghindari dilusi kepemilikan saham lama. Untuk rumusan masalahnya, kenapa proyek ini butuh dalam skala besar, dana jangka panjang, dan bagaimana pola arus kasnya, bagaimana dampak utang baru di 2,5 triliun terhadap tingkat leverage-nya, bagaimana perbandingan biaya, fleksibilitas, dan agunan antara bank dan obligasi, dan juga kombinasi. Apa saja risiko keuangan yang muncul dan dampaknya pada kredit asing, apa strategi terbaik menjaga interest coverage selama masa konstruksi. Tujuan analisis kita adalah menilai kesesuaian pola arus kas properti, menghitung perubahan rasio, membandingkan beban bunga, memetakan risiko keuangan, dan juga menyusun keputusan manajerial. Nah, yang pertama kita akan menganalisis kebutuhan debt financingnya. Untuk urgensi jangka panjang proyek properti dalam berskala besar, industri properti bersifat kapital intensif dan juga siklus investasi yang panjang. Nah, untuk pembangunan proyeknya ada di 4 tahun, maka arus kas optimal baru di tahun ke-5. Nah, terjadi juga gap waktu antara cash outflow atau investasi dan juga cash inflow untuk pendapatan. Sesuai prinsip maturity matching principle, aset jangka panjang akan dibiayai dengan dana jangka panjang juga. Nah, jika dibiayai dengan utang jangka pendek, maka risiko mismatch jatuh tempo dan tekanan likuiditas. Nah, untuk pemilihan debt financing versus equity financing, di sini kita ada beberapa aspek di kepemilikan, kontrol, kewajiban biaya, risiko keuangan, dan juga dampak ROE. Nah, untuk debt financing itu dalam hal kepemilikan tidak ada dilusi kepemilikan tetap utuh, sedangkan equity financing terjadi dilusi saham baru saat saham baru diterbitkan. Untuk kontrolnya, untuk debt financing itu tetap dipegang pesaham lama, tetapi kalau equity financing terbagi dengan investor yang baru. Nah, untuk kewajiban biaya di debt financing itu bunganya tetap, tetapi wajib bayar laba. Jika equity financing itu dividennya fleksibel dan tergantung kebijakan juga. Jika dilihat dari aspek risiko keuangan, default debt financing itu dilihat dari default risikonya dan juga tekanan likuiditasnya naik. Tetapi jika equity financing itu tidak ada beban tetap dan juga risikonya lebih rendah. Untuk dampak ROE dari debt financing itu, ROE naik jika laba proyek lebih dari biaya bunga. Nah, untuk equity financingnya dilihat dari dampak ROE-nya, ROE-nya terdilusi karena jumlah sahamnya bertambah. Maka dari itu sebaiknya PT Cakrawala memilih debt financing agar tidak terjadi dilusi kepemilikan. Lalu keuntungan bagi pemegang saham lama, kenapa debt financing itu lebih dipilih dibandingkan menerbitkan saham baru? Yang pertama karena manajemen berkomitmen membiayai proyek dengan utang agar tidak terjadi dilusi kepemilikan pada pemegang saham lama. Juga dengan debt financing itu perusahaan menghindari penerbitan saham baru dan juga akibatnya proporsi kepemilikan, hak suara, dan kontrol pengambilan keputusan tetap sepenuhnya berada di tangan pemegang saham. Untuk manfaat dari sisi finansialnya terlihat penggunaan utang memungkinkan perusahaan memanfaatkan efek finansial, dan juga jika proyek menghasilkan laba lebih tinggi dari biaya bunga yang ditanggung, maka ROE pemegang saham lama dapat meningkat dengan signifikan. Dan strategi ini juga sejalan dengan tujuan awal manajemen untuk memenuhi kebutuhan dana besar, sekaligus juga mempertahankan struktur kepemilikan yang sudah ada.
Untuk risiko utama penggunaan utang pada sektor properti itu bisa dilihat dari default resikonya. Bisa terjadi gagal bayar jika arus kas tidak sesuai dengan proyeksi. Dilihat dari risiko likuiditasnya, bunga tetap harus dibayar meskipun proyek belum menghasilkan pendapatan. Untuk risiko suku bunganya, terutama jika kita memakai bunga mengambang, akan terjadi floating rate. Dan juga dilihat dari peningkatan leverage-nya akan memperbesar tekanan finansial perusahaan. Nah, untuk pengaruh karakteristik arus kas terhadap struktur pembiayaan itu dilihat dari pola arus kas proyek properti. Jika negatif di awal, maka positif setelah penjualan. Untuk proyeksi kasusnya, tahun ke-1 dan tahun ke-2 itu negatif, maka akan mulai membaik di tahun 3 sampai ke-5 dan juga akan stabil di positif di setelahnya. Untuk implikasinya, perusahaan butuh skema utang fleksibel, misalnya dengan grace period pembiayaan pokok. Nah, untuk struktur pembiayaan harus disesuaikan dengan pola arus kas agar tidak menekan likuiditas di masa proyek saat belum menghasilkan. Oke, next di sini ke bagian B, analisis struktur modal, capital structure analysis. Pertama di sini ada struktur modal existing, yaitu sebelum proyek. Nah, jadi kondisi keuangan saat ini si PT Cakrawala Indonesia Properti Indonesia ini, pertama ada total asetnya sebesar 6 triliun rupiah, total utangnya 2,4 triliun rupiah, lalu ada total equity-nya 3,6 triliun, lalu ada EBIT ataupun laba operasinya 650 miliar, terus ada beban bunga tahunnya 185 miliar. Nah, di sini kita lakukan perhitungan debt to equity ratio atau DER. Yaitu dari existingnya itu total utang dibagi dengan total ekuitasnya. Jadi didapatlah 2,4 triliun dibagi 3,6 triliun sama dengan 0,67 kali. Nah, ini tuh apa? Jadi posisi DER atau si debt equity ratio existing ini sebesar 0,67 kali menunjukkan struktur modal perusahaan sangat sehat dan konservatif karena didominasi oleh ekuitas. Nah, kondisi proporsional ini memberikan ruang fiskal yang aman dan fleksibilitas tinggi bagi manajemen untuk menambah leverage baru karena ketergantungan pada kreditur masih di bawah rata-rata industri gitu. Next, yang kedua ada proyeksi struktur modal pasca pembiayaan sebesar 2, triliun. Nah, jadi asumsi strateginya ini pemenuhan dana sebesar 2,5 triliun secara penuh via debt financing atau full debt untuk menghindari dilusi saham gitu. Nah, di sini ada kalkulasi neraca barunya, yaitu total utang baru dan total ekuitas baru. Dari sini tuh didapatkan total utang barunya 4,9 triliun dan ekuitas barunya ini tetap karena tidak terjadi dilusi gitu. Nah, lalu kita kalkulasikan rasio leverage yang baru dengan total utang baru tadi dibagi dengan ekuitas yang baru tadi. Jadi 4,9 triliun dibagi 3,6 triliun yaitu 1,36 kali. Yang dimana? Jadi utang baru 2,5 triliun melonjakkan total kewajiban menjadi 4,9 triliun sehingga rasio DER-nya melesat dari 0,67 kali menjadi 1,36 kali. Nah, peningkatan signifikan ini mengubah struktur neraca secara fundamental di mana kewajiban finansial kini telah melampaui modal bersih dan kepemilikan aset menjadi lebih condong dikuasai oleh kreditur eksternal dibanding pemegang saham. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi sifat agresif struktur modal. Nah, di sini tuh ada 4. Yang pertama, status struktur modal. Nah, itu tuh berubah menjadi sangat agresif karena pendanaan ini didominasi oleh kewajiban ataupun utang pihak ketiganya gitu. Lalu ada tingkat risiko. Nah, lompatan rasio DER atau si debt equity ratio ini hingga 2 kali lipat dalam satu siklus pendanaan. Itu dikategorikan sebagai tindakan manajerial yang berisiko tinggi. Gitu. Lalu ada dampak sensitivitasnya. Penyangga internal menipis membuat performa finansial sangat sensitif terhadap perubahan kinerja operasional dan guncangan ekonomi makro. Lalu ada dampak akses pasar, struktur modal yang terlalu agresif berpotensi membatasi akses pendanaan masa depan karena pasar akan menuntut premi risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya ada dampak peningkatan leverage terhadap risiko keuangan. Nah, lonjakan risiko gagal bayar ataupun default risk, itu perusahaan wajib menyalurkan sebagian besar arus kas operasi secara konsisten untuk membayar pokok dan bunga tetapnya. Gitu. Lalu, cash flow mismatch di sini ada kesenjangan waktunya. Yang pertama, beban bunga utang ini berjalan sejak tahun pertama. Terus, arus kas operasional ataupun OCF, itu proyek pada tahun 1 sampai tahun ketiga masih negatif. Diakumulasikan minus Rp 755 miliar gitu.
Lalu arus kas masuk baru optimal di tahun kelima, memicu ancaman likuiditas kritikal selama masa konstruksi. Nah, jadi kelumpuhan fleksibilitas keuangan ini bantalan likuiditas menipis jika terjadi guncangan pasar, inflasi biaya ataupun perlambatan daya beli propertinya gitu. Oke, next ini ada urgensi analisis interest coverage ratio atau ICR. Nah, fungsi rasionya ini itu untuk mengukur kemampuan laba operasi ataupun EBIT dalam menutup seluruh beban bunga pinjaman. Nah, untuk kalkulasinya sendiri di sini ada ICR existing sama dengan EBIT dibagi beban bunga existing atau si beban bunga tahunan yang udah kita dapatkan tadi di awal. Seperti diketahui, jadi di sini 655 miliar dibagi 185 miliar sama dengan 3,61 kali. Nah, jadi dua alasan utama urgensi analisisnya ini setelah kita mengkalkulasikan, yang pertama ada parameter kelayakan kredit ataupun credit worthiness. Nah, jadi nilai 3,61 kali ini membuktikan perusahaan memiliki margin of safety yang tebal di mata konsorsium bank dan investor obligasi gitu. Yang kedua, alat deteksi dini kebangkrutan teknis ataupun technical insolvensi memastikan bahwa penambahan utang baru tidak menekan ICR hingga mendekati atau di bawah 1 kali, yang berarti seluruh laba operasional habis hanya untuk membayar bunga. Pada bagian ini saya akan membahas analisis alternatif pembiayaan jangka panjang yang dapat digunakan PT Cakrawala Properti Indonesia untuk mendanai proyek Cakrawala Urban District yang bernilai 2,5 triliun. Analisis dilakukan terhadap 3 alternatif, yaitu pinjaman bank, obligasi korporasi, dan kombinasi keduanya. Untuk alternatif pertama adalah pinjaman bank sebesar 2,5 triliun rupiah dengan tenor 10 tahun dan bunga 10,5%. Beban bunga yang harus dibayar perusahaan sebesar 262,5 miliar rupiah per tahun. Keunggulan utama alternatif ini adalah adanya grace period selama 3 tahun pertama sehingga perusahaan hanya membayar bunga. Hal ini membantu menjaga likuiditas proyek pada masa pembangunan. Namun, perusahaan harus menyediakan agunan yang cukup besar. Alternatif kedua adalah penerbitan obligasi korporasi sebesar 2,5 triliun rupiah dengan kupon 11,25%. Kupon tahunan yang harus dibayar sebesar 281,25 miliar rupiah. Kelebihan obligasi adalah kebutuhan agunan yang lebih rendah dan dana dapat diperoleh secara sekaligus. Namun, terhadap resiko pelunasan pokok secara penuh pada saat jatuh tempo sehingga dapat meningkatkan resiko refinancing. Alternatif ketiga adalah kombinasi pinjaman bank sebesar 1,5 triliun rupiah dan obligasi sebesar 1 triliun rupiah. Total biaya pendanaan tahunan mencapai 270 miliar rupiah. Keunggulan utama alternatif ini adalah resiko pendanaan yang lebih terdiversifikasi serta kebutuhan agunan yang lebih rendah dibandingkan pinjaman bank penuh. Sekarang kita ke matriks perbandingan. Dari hasil perbandingan, pinjaman bank unggul dalam fleksibilitas arus kas, obligasi unggul dalam efisiensi penggunaan agunan, sedangkan kombinasi menawarkan keseimbangan antara biaya, resiko, dan fleksibilitas. Oleh karena itu, masing-masing alternatif memiliki keunggulan sesuai kebutuhan perusahaan. Jika perusahaan ingin menjaga fleksibilitas arus kas selama masa pembangunan, maka pinjaman bank merupakan pilihan yang paling tepat karena adanya grace period. Namun, jika perusahaan ingin mengurangi kebutuhan agunan dan menjaga likuiditas aset, maka obligasi korporasi lebih sesuai. Secara keseluruhan, alternatif kombinasi menjadi pilihan yang paling seimbang untuk proyek ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kombinasi pinjaman bank dan obligasi merupakan alternatif yang paling optimal karena mampu menyeimbangkan kebutuhan pendanaan, fleksibilitas arus kas, serta pengelolaan risiko keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian D, yakni analisis risiko keuangan atau financial risk breakdown. Yang pertama ini di sini ada risiko volatilitas suku bunga mengambang atau floating rate. Dalam alternatif pinjaman bank, perusahaan memperoleh pembiayaan sebesar 2,5 triliun dengan bunga awal 10,5%. Apabila perusahaan menggunakan skema bunga mengambang atau floating rate, maka kenaikan suku bunga pasar akan langsung meningkatkan beban bunga yang harus dibayar. Kondisi ini cukup beresiko karena selama 4 tahun masa pengembangan proyek belum menghasilkan arus kas yang optimal. Akibatnya, perusahaan harus menanggung biaya bunga yang lebih besar sebelum proyek benar-benar menghasilkan pendapatan. Jika beban bunga terus meningkat, profitabilitas proyek akan menurun. Rasio ICR melemah dan risiko gagal bayar menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ini risiko perlambatan pasar properti atau slow selling risk.
Berdasarkan proyeksi, perusahaan mulai memperoleh arus kas positif pada tahun ketiga dan keempat melalui penjualan unit apartemen serta penyewaan area komersial. Namun, apabila kondisi pasar sedang lesu, daya beli masyarakat menurun, atau persaingan semakin tinggi, maka relasi penjualan dapat berada di bawah target. Dampaknya, arus kas yang diharapkan perusahaan jadi lebih kecil sehingga kemampuan membayar bunga maupun kewajiban utang ikut menurun. Selain memperpanjang periode pengembalian investasi, kondisi ini juga dapat meningkatkan tekanan terhadap likuiditas perusahaan. Selanjutnya, dampak keterlambatan pembangunan proyek atau construction delay. Risiko ini memiliki dampak yang cukup serius karena berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan. Ketika pembangunan mengalami keterlambatan, maka proses penjualan unit, serah terima apartemen, dan penyewaan area komersial juga ikut tertunda. Akibatnya, operating cash flow yang seharusnya diterima perusahaan akan bergeser ke periode berikutnya. Di sisi lain, perusahaan tetap harus membayar bunga pinjaman sesuai jadwal. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang pada akhirnya meningkatkan risiko gagal bayar apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ini ada risiko tekanan terhadap rating kredit perusahaan atau credit rating downgrade. Penambahan utang sebesar 2,5 triliun akan meningkatkan total utang perusahaan dari 2,4 triliun menjadi 4,9 triliun. Dampaknya, rasio debt to equity ratio meningkat dari 0,67 kali menjadi 1,36 kali. Dari sudut pandang lembaga pemeringkat, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih bergantung pada pendanaan berbasis utang. Mereka akan menilai apakah perusahaan masih memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar bunga dan pokok utang di masa depan. Jika peningkatan utang tidak diikuti pertumbuhan arus kas yang memadai, maka perusahaan berpotensi mengalami penurunan rating kredit. Konsekuensinya, biaya pendanaan akan menjadi lebih mahal dan kepercayaan investor dapat menurun. Dan yang terakhir ini, yaitu strategi korporasi menurunkan risiko gagal bayar atau default risk mitigation. Untuk mengurangi risiko gagal bayar, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi mitigasi sejak awal proyek berjalan. Salah satunya adalah membentuk sinking fund atau dana cadangan yang secara khusus disiapkan untuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok utang. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan hedging terhadap suku bunga agar tidak terlalu terdampak oleh kenaikan bunga pasar. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah mempercepat program pre-sales untuk memastikan arus kas lebih awal, mengendalikan biaya konstruksi agar tidak terjadi pengangkat biaya, serta menjaga cadangan kas yang cukup. Dengan kombinasi strategi tersebut, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya gagal bayar selama masa pembangunan proyek. Ini saya akan menjelaskan bagian 3.1 alternatif pendanaan yang direkomendasikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, kelompok kami merekomendasikan kombinasi pinjaman bank dan obligasi korporasi dengan komposisi pinjaman bank sebesar 60% dan 40% obligasi korporasi. Alternatif ini kami pilih karena lebih sesuai dengan kondisi arus kas proyek yang masih negatif pada awal pembangunan dan mampu mengurangi resiko ketergantungan pada satu sumber pendanaan. Selanjutnya adalah bagian 3.2, justifikasi struktur pembiayaan. Kita bisa lihat pada tabel ada full debt dan kombinasi. Di sini skema kombinasi lebih optimal untuk menyeimbangkan kebutuhan pendanaan dan risiko keuangan. Walaupun total utang dan debt perusahaan tetap sama, skema kombinasi memberikan keuntungan berupa diversifikasi sumber dana dan fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan penggunaan satu instrumen secara penuh. Oleh karena itu, skema kombinasi dinilai lebih sesuai untuk proyek ini. Selanjutnya adalah bagian 3.3, strategi menjaga likuiditas. Di sini ada 6 strategi. Yang pertama, grace period, pembayaran pokok. Yang kedua ada liquidity reserve. Yang ketiga ada program pre-selling. Yang keempat ada drawdown sesuai kebutuhan proyek. Yang kelima ada pengendalian biaya konstruksi. Dan yang terakhir ada pengaturan waktu penerbitan obligasi. Tujuannya ini untuk menjaga arus kas selama masa konstruksi dan mengurangi resiko gagal bayar. Karena proyek masih menghasilkan arus kas negatif pada awal pembangunan, perusahaan perlu menjaga likuiditas melalui beberapa strategi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah bagian 3.4, antisipasi debt financial covenant. Covenant yang mungkin diberlakukan kreditur bisa dilihat pada tabel berikut. Di sini ada covenantnya, ada maksimum debt, minimum
ICR, minimum DSCR, dividend restriction, dan negative pledge, dan LTC ratio. Terus yang di sebelahnya ada batasnya. Tujuan kovenan ini untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan, melindungi kepentingan kreditur, dan mengurangi resiko gagal bayar. Nah, setelah memperoleh pembiayaan, perusahaan mungkin akan dikenakan beberapa kovenan oleh pihak bank maupun investor obligasi. Kovenan ini berfungsi sebagai alat pengendalian agar kondisi keuangan perusahaan tetap berada pada tingkat yang aman. Selanjutnya adalah bagian 3.5, yaitu indikator keuangan yang dipantau. Bisa dilihat dari tabel berikut. Ada Key Financial Indicators yang meliputi DR, ICR, DSCR, Operating Cash Flow atau OCF, Pre-Selling Rate, LTC ratio, dan progres konstruksi. Yang di sebelahnya merupakan frekuensi dari indikator tersebut. Nah, apa sih tujuan pemantauannya itu? Yang pertama, untuk menghindari pelanggaran kovenan. Yang kedua, untuk mengontrol resiko keuangan. Dan yang ketiga, untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Nah, perusahaan tuh perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap rasio keuangan dan perkembangan proyek agar potensi masalah dapat terdeteksi lebih awal. Berdasarkan seluruh analisis yang telah kami lakukan, kombinasi pinjaman bank dan obligasi merupakan alternatif yang paling sesuai. Namun perusahaan tetap perlu menjaga likuiditas dan melakukan pemantauan rasio keuangan secara berkala agar proyek dapat berjalan dengan baik dan resiko gagal bayar dapat diminimalkan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.